Halo semua, kembali lagi di channelku Tiro Turnip. Kali ini aku akan pulang ke Indonesia. Jadi rutenya adalah aku dari Rostov sekarang, nanti jam 1.30 waktu Moskow. Aku akan berangkat dari Rostov ke Moskow, terus dari Moskow ke Cina, ke Beijing, terus dari Beijing ke Kuala Lumpur baru Medan, baru dari Medan ke Sidikalang. Jadi lumayan panjang. Ini sebenarnya harusnya aku berangkat jam 3, tapi karena tadi ada pembatalan bus, jadi aku ganti ke jam 1, makanya sekarang buru-buru banget. Jadi aku lanjut videonya nanti ya. Nanti aku jelasin selama di perjalanan juga. Jadi tonton terus videonya ya. Jadi kita lagi berhenti di perhentian autobus gitu, perhentian bus. Lokasinya belum terlalu jauh sebenarnya dari Rostov, ini belum ada setengah perjalanan. Tapi aku mau cerita sedikit, tadi itu di busnya itu AC-nya mati, jadi sampai keringatan. Sini lagi musim panas, jadi untuk sampai dari Rostov ke Moskow itu butuh waktu sekitar 18 jam, lumayan jauh sebenarnya. Dan capek duduk, tapi naik bus itu pilihan yang lebih bagus dibandingkan naik kereta menurutku. Pertama, lebih murah dan juga lebih cepat. Kalau misalnya kita naik kereta itu bisa sampai 25 jam. Aku udah pernah naik kereta dari Rostov ke Moskow, lumayan capek juga sih. Walaupun di kereta itu biasanya bisa tidur, ada plus minusnya. Cuma karena aku mau jalan-jalan juga nanti di Moskow, jadi aku mending lebih cepat aja. Ini aku barusan sampai di stasiun busnya. Tadi sampainya kira-kira jam 8 waktu Moskow. Jadi aku punya sekitar 10 jam lagi untuk berangkat dari Moskow ke Beijing. Jadi di Moskow ini nanti aku akan coba jalan-jalannya. Oke, kita sekarang lagi di mana? Lagi di Moskow. Tadi aku udah sempat makan Vkusnaya Tochka di sini, dan kita punya halo. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Angel. Formal Angel banget. Kamalau. Jadi dia ini adalah admin BBRI. Iya betul. Angel ini mahasiswa, masih podpak ya, baru selesai podpak. Iya, selesai podcast. Bentar lagi dia mau kuliah S1 di RUDN, jurusan apa? Psikologi. Kita sekarang mau jalan-jalan dulu di Moskow sebelum aku berangkat ke Cina jam 5 waktu Moskow nanti. Tapi ini kita sedang menunggu satu teman lagi, tapi dia nggak tahu entah di mana sekarang posisinya, jadi harus menunggu bentar lagi. Kita rencananya mau ke tempat-tempat wisata sama mau belanja souvenir juga. Jadi ya begini kira-kira penampakannya. Tadi dia sempat makan pagi juga di sini. Vkusnaya Tochka. Vkusnaya Tochka itu adalah McD versi Rusia yang sudah diganti namanya. Rasanya lebih enak McD sih menurutku ya. Tapi ya itu yang ada, dinikmati aja. Mantap. Halo. Hai. Ini tadi udah kenalan. Ini siapa namanya? Ricky, hai. Ini par Samosir semua ini. Samosir Club. Kita lagi jalan-jalan di Arbat ya guys ya. Apa aja? Ini itu salah satu lokasi yang bersejarah di Rusia. Tempat jual-jualan souvenir, banyak sih, makanan, tempat orang nyanyi-nyanyi biasanya juga banyak. Jadi ini lumayan terkenal, namanya Arbatskaya Ulitsa. Mereka ini beli air minum bentukannya kayak gini, kasih tunjuk dulu. Sport, ini sport namanya, sport. Bentukannya kayak apa ya? Kayak mimi, kayak apa sih namanya? Sedotan, dodot anak-anak gitu.
Harganya berapa tadi tuh? 42 ya? 42. Iya, lumayan murah. 8.000. Dan 8.000 rupiah. Indah. Bungkusnya ya pada. Ini kita udah udah selesai check in. Ini dia. Sama tinggal masuk ke imigrasi aja. Makasih loh untuk mereka berdua yang sudah menemanin. Jadi kami tadi sempat jantungan karena kami naik bus dan busnya agak lama nyampenya. Jadi Ngopi. iya, jadi kami sempat udah mau sempat pesan taksi. Cuma kalau pesan taksi kan mahal. Namanya prinsip hidup mahasiswa. Harus hemat. Jadi kami lebih menunggu busnya. Tapi ya lancar lah, amin ya. Semoga sampai Sidikalang aman. Mantap. Ini barusan lewat dari imigrasi. Selamat pagi waktu Beijing. Kita barusan nyampe di Beijing sekitar jam 6 pagi waktu Beijing. Ya, ini tadi pesawatnya. Dan di sini aku akan menunggu sekitar 12 jam. Jadi transitnya selama 12 jam. Gak tahu sih nanti mau ngapain. Tapi supaya jangan bosan, kayaknya aku mau cari-cari kegiatan. Entah keliling-keliling bandara ini mungkin. Katanya ini adalah salah satu bandara yang paling besar di dunia. Katanya, nggak tahu. Coba kita cek nanti ya sebesar apa. Ini aku udah selesai dari paspor kontrol sama imigrasi. Sekarang tinggal menunggu dan jalan-jalan. Tujuan pertama adalah mencari tempat charger. Karena HP ku udah habis baterai. Dan kayaknya nanti aku mau kerja-kerja dikit. Edit-edit video dan ya apa aja deh yang bisa dikerjain supaya jangan bosan. Begini penampakannya. Lumayan besar sih memang. Mudah-mudahan wifi-nya di sini itu jalan. Soalnya aku pernah transit di Shanghai di Cina juga. 6 jam wifi-nya nggak jalan-jalan. Jadi aku hanya diam-diam nggak jelas lah. Diam-diam duduk-duduk nggak jelas. Bingung juga mau ngapain. Mudah-mudahan di sini bisa ya. Ini udah jam 3 sore waktu Beijing. Punya waktu 2 jam lagi sebelum aku berangkat ke Kuala Lumpur. Tadi aku jadinya tidur-tiduran. Di sini itu ada tempat tidurnya yang lumayan proper sebenarnya. Jadi kita bisa bersandar gitu. Tadi sempat ada charger juga dan wifi-nya udah bisa bekerja karena kita pakai VPN. Jadi di sini tanpa VPN itu nggak bisa buka browser sama sekali loh. Buka WhatsApp pun nggak bisa. Jadi aku udah pernah dengar sebenarnya kalau di sini itu harus pakai VPN semua. Tapi aku nggak ingat tadi. Jadi makanya aku barusan download VPN, baru bisa bekerja Instagram bisa, WhatsApp juga bisa. Jadi di dalam airportnya itu ada jenis kayak taman gitu, tapi taman asli loh, yang betul-betul ada bunga-bunga, rumput-rumputnya, keren. Ini udah jam 6 waktu Beijing, tadi sempat delay 1 jaman lebih, tapi ini udah mulai masuk pesawatnya yang ini. BTW di sini yang menarik dari bandara ini juga adalah banyak banget tulisan-tulisan Rusianya loh. Mungkin karena banyak turis-turis Rusia yang kesini, jadi kayak pengumumannya juga ada bahasa Rusia. Terus kayak tulisan-tulisan petunjuk-petunjuk gitu juga ada yang bahasa Rusia. Dan itu jarang sih, nggak di semua bandara yang selain Rusia yang ada gitunya menurut aku ya. Oke, ini aku barusan sampai di Malaysia jam 1 pagi waktu Malaysia.
Ini udah ambil bagasi lagi karena maskapainya beda, jadi aku harus check-in ulang. Tapi untuk counter check-innya masih tutup, jadi harus nunggu. Dan siap ini aku pengen rencananya ke lounge karena aku dikasih lounge gratis sama trip.com. Mungkin karena aku udah sering pakai jasa mereka, jadi dikasih hadiah gitu. Lumayan sih, apalagi untuk mahasiswa. Jadi kita akan coba ya, mari kita lihat nanti gimana. Oke, ini setelah menunggu lama akhirnya dapat juga tiketnya. Ini mau coba ke lounge. Waktunya tinggal 1 jam lagi sih, tapi ya kita coba aja. Ini aku barusan sampai aja di Medan jam 6 pagi. Ini udah jam 7 sih. Tadi sempat ambil barang lagi ke ATM, terus lapor imigrasi, bea cukai segala macam lah. Biasa kalau masuk Indonesia itu agak lebih lama prosesnya. Tapi sekarang udah di bus, jadi ini adalah perjalanan yang paling terakhir dari Medan ke Sidikalang. Butuh waktu sekitar 5 jam lagi, 5-6 jam lagi di bus. Udah lumayan capek sebenarnya karena udah 3 hari jalanan dan bajunya juga gak ganti-ganti. Tadi sebenarnya waktu di Kuala Lumpur itu aku pengen ganti baju, cuma tempatnya kurang mendukung untuk ganti baju, dan aku pikir ya udahlah gak apa-apa, nanti sampai Sidikalang baru langsung mandi ganti baju. Ini kayaknya di busnya cuma aku sendiri penumpangnya, makanya masih menunggu. Biasanya kalau bus-bus dari Medan ke Sidikalang itu sistemnya kayak gitu, jadi ditunggu dulu ada berapa orang baru diberangkatkan, nggak ada waktu atau jam yang tertentu.